Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Aryo. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bu Nur, hari ini kita ada jadwal untuk supervisi akademik. Bu Nur tahu ya? Iya. Oke, kita ada jadwalnya. Oke, Bu Nur juga sudah tahu apa saja yang akan dinilai nanti dalam produk penilaiannya. Oke, pertama saya sampaikan bagaimana Bu Nur menjadi pendengar yang aktif atau mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, nanti betul, yang tadi memberdayakan coachingnya untuk menggali solusi atau ide-ide nantinya. Bu Nur harus lakukan. Seperti itu ya Bu Nur? Iya siap Pak. Oke, pertama, apa sih yang kira-kira Bu Nur pengen saya bantu untuk kegiatan sekarang? Aku sih nanti dari percakapan antara aku dan coach itu, aku kepengen lebih mendalami lagi dari pertanyaan berbobot ya Pak dan pendengar. Oke, jadi lebih mendalami lagi. Pertanyaan berbobot dan pendengar aktif. Menjadi pendengar aktif. Oke. Berikutnya, bagian mana yang pengen saya amati yang lebih intinya itu, baik di pendengar aktif atau di kegiatan pertanyaan berbobot? Aku kepengen kompetisi yang ingin aku kembangkan lagi itu dari pertanyaan berbobot Pak. Oke. Agar lebih mengetahui lagi apa yang dialami dari coach aku itu sendiri. Jadi yang betul-betul yang saya amati dari fokusnya di pertanyaan berbobot. Oke, seperti itu. Menurut dulu kenapa sih Bu Nur pilih itu? Tanggapan gitu. Menurut dulu kenapa Bu Nur penilaiannya harus di bagian pertanyaan berbobot itu? Karena mungkin dengan dari pertanyaan-pertanyaan itu kita dapat mengetahui apa masalah dan solusi yang akan dihadapi oleh coach yang akan bercerita kepada saya gitu ya Pak, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang aku akan ajukan kepada coach tersebut. Gitu. Terus harapan dari observasi yang kita lakukan bersama hari ini? Aku berharap supaya aku lebih mendalami lagi ya Pak tentang coaching ini ya, karena kan baru belajar ya Pak. Semoga dengan kita melakukan observasi ini saya pribadi akan lebih mendalami lagi praktik coaching ini yang sudah saya pelajari dari saat ini. Oke, benar. Berarti semoga harapan yang diharapkan dulu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, benar. Saya rasa cukup. Nanti kita akan ketemu di sesi kelas, supervisi di kelas dengan coachingnya benar. Oke, terima kasih benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fitri. Ya, maaf Bu, gak mau pisahnya nih Bu. Oh, nggak apa-apa. Apa Ibu? Baik, saya Saya bantu. biasa Bu. Oh, boleh, silakan. Jadi saya langsung ya Bu ya. Iya. Jadi saya kan ngajar IPA ya Bu ya, Iya. kelas 7. Anak-anak yang baru masuk nih dari SD, mereka biasanya belajar IPA itu lebih cenderung hampir semuanya adalah biologi. Jadi coba ada yang lingkungan. Iya, betul. Nah, pas masuk pelajaran saya, bab pertama langsung ketemu fisika. Nah, ketemu matematika. Nah, yang tadinya mereka semangat pada saat belajar, oh iya ngerti Bu, saya tanya siapa yang suka IPA, nunjuk hampir semuanya. Tapi pas ketemu matematika yang semuanya, kok kita belajar ini sih Bu? Kok kita belajar matematika? Itu pertama minat mereka udah turun tuh Bu. Kedua, teman saya adalah ternyata kemampuan perhitungan nanti masih di bawah Bu. Ya, jadi operasi dasar kayak penjumlahan, mana, itu mereka belum mahir gitu. Jadi yang harusnya target saya misalnya, oh materi ini bisa nih kita selesai 3 kali pertemuan selesai. Ini udah 4 kali maju terus enggak gitu. Nah itu yang jadi dilema saya saat ini, makanya kayak sharing-sharing. Sebelumnya ya Bu, saya tanya dulu, tujuan Ibu dari sharing ke saya ini itu apa? Itu tujuan dari
supaya gimana gitu tujuan? Selain pengen berbagi ya, berbagi beban pikiran saya, Iya. kan? Saya pengen sih dapat solusi nih Bu, gitu. Kira-kira untuk menghadapi anak-anak yang kemampuan berhiturnya di bawah ini gimana gitu, karena ya tadi kalau misalnya saya paksa ini materi maju terus gitu, saya mau ngasih rumus 100 pun ya nggak akan bisa mereka pakai gitu, karena dari dasarnya mereka nggak punya. Rencana Ibu apa sebelumnya? Sebelumnya itu sih saya udah coba pakai pembelajaran berdiferensiasi dulu, gitu kan. Anak-anak yang udah mahir saya pas, saya kasih ke materi lah untuk mereka pelajari mandiri. Untuk anak-anak ini saya dampingi gitu. Tapi memang luar biasa Bu gitu. Saya ambil contoh aja, kemarin itu 27 kurang 100, mereka langsung bilang nggak bisa Bu, itu salah soalnya. Saya ini jumlah pengurangan loh. Terus sampai akhirnya 50 dibagi 100, bagi mereka itu salah lagi. Itu salah soalnya, yang benar itu awalnya mereka jadi 50 bagi 100 sama dengan 2. Saya bilang bukan, nah enggak, itu salah soalnya, harusnya 100 bagi 50. Terus sampai perdebatan di situ. Jadi harusnya hari itu saya ngasih materi full nih, misalnya saya harus ini loh penjelasan kayak gini, dan itu lama Bu. Tadi saya bilang akhirnya ya jadi macet lah. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya sudah saya lakukan, tapi ada hasilnya belum signifikan yang sampai akhirnya targetnya belum tercapai. Pembelajaran yang berdiferensiasi Ibu lakukan itu ya seperti apa? Ya tadi anak-anak yang sudah mahir itu saya kasih materi belajar mandiri gitu, bareng-bareng mereka berkelompok sama mahir. Nah anak-anak yang belum bisa ini, belum berkembang, saya kumpulin, saya tutor langsung Bu gitu kan. Gitu. Dan kita kalau ketemu matematika itu salah satunya adalah kita kasih contoh A, oh ya ngerti Bu, ngerti. Kita kasih contoh kadang sama-sama A, cuman kita tulis tulisnya dari bawah ke atas. Gimana Bu? Akhirnya ngulang lagi, jadi ya itu berkembang tapi enggak. Rencana itu udah Ibu jalankan? Sudah. Tapi udah ada hasilnya atau? Ada hasilnya tadi mengerti, tapi itu terlalu lambat untuk gimana pun kan kita punya targetan ya Bu ya. Istilah dalam satu semester anak harus bisa capai ini semester, sembilannya kita punya capaian kan. Nah itu saya khawatirnya kalau saya terlalu mengikuti mereka, ini akan jadi polemik di akhir nih. Gitu. Makanya saya lagi mencari gimana caranya biar nggak ninggalin mereka, bisa mendampingi mereka, membersamai mereka, maju bareng-bareng gitu, pintar bareng-bareng, tapi jangan sampai lambat banget juga gitu. Apa ada rencana lain selain yang pembelajaran berdiferensiasi ini? Agar tercapai lah ini anak didik yang belum mencukupi. Ya, kemarin itu saya sempat berkolaborasi sih Bu, bukan berkolaborasi, sempat sharing sama guru matematika Bu. Karena kan ini dasarnya permasalahannya betul sekali. Jadi saya sharing sama guru matematika dan ternyata memang benar hasil evaluasi guru matematika tersebut juga anak-anak yang tadi saya keluhkan memang lemah gitu kan. Nah akhirnya kita belum sempat kepikirannya gini Bu, apakah kita pengen fokus saja ya ke operasi dasarnya gitu, jadi kayak misalnya saya materi IPA-nya nih nggak apa-apa deh, stop dulu, lambat dulu gitu kan. Ya paling lambat 2 minggu lah, 2 minggu kita suapin anak push besar-besar untuk bisa ngerti 4 operasi dasar itu sampai sudah mahir, baru kita masukkan tuh materi IPA, karena yang tadi saya bilang gitu kan, kalau misalnya saya mau masukin banyak materi nggak kena juga. Itu sih yang sempat kepikiran sama saya sih Bu, sama guru matematika. Tapi udah coba Ibu jalankan dengan yang kedua ini? Belum, karena kan kalau misalnya merubah kayak gitu berarti harus ada materi yang kita tahan Bu. Nah itu kan mau kan harus berkoordinasi lagi sama guru IPA tahap selanjutnya. Iya betul. Seperti itu. Jadi itu baru obrolan sama guru kelas 7-nya aja nih, guru IPA dan guru matematika kelas 7. Cuman kita udah fix kita mau jalan ini. Seperti itu. Terus seandainya nih dengan cara itu belum tercapai juga gitu, langkah selanjutnya apa? Sedangkan penilaian itu harus terus berjalan dan kegiatan itu harus terus berjalan gitu, gimana? Ini sih hasil pemikiran saya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya udah saya jalanin terapin kayak gini, ternyata anak belum bisa juga, dan saya ngeliat polanya tuh kayak diajari pagi nih ngerti gitu, tapi kalau seminggu nggak ketemu nih, balik-balik contohnya ngulang lagi kita dari nol, kan? Jadi saya berpikirannya selain kolaborasi dengan
guru reorientasi Jawa tadi, saya pengen berkolaborasi dengan orang tua di rumah, murid-muridnya atau kakaknya lah, saya Iya, pengen betul. berbagi gitu. Untuk menemani, kalau syukur-alhamdulillah kalau bisa bantuin ngajarin gitu Nah, kan. betul. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya cuma memantau biar anak ini mau belajar. Jadi ketika ketemu kita nggak mulai dari nol gitu. Nah. Itu sih pemikiran saya, Bu. Selanjutnya. Oke, terus kira-kira jadi pembicaraan yang kita adakan ini gitu kan, apa Ibu sudah bisa menarik kesimpulan gitu dari semua yang ingin Ibu rencanakan itu? Yang pasti sih saya akan segera eksekusi tadi ya Bu, rencana saya rencana matematika. Materinya akan saya tahan dulu, saya akan fokus bekerja sama dengan guru matematika menyelesaikan fakultasi dasar tadi. Lalu bersama dengan itu juga kemungkinan saya akan langsung juga kolaborasi dengan orang tua. Mungkin karena ini SMP, jadi saya ke wali kelas dulu biar bisa ada jembatannya, biar wali kelas dengan masuk ke wali kelas dan wali murid biar bisa dipantau gitu. Iya, betul. Semoga sih ya anak ini selesai lah permasalahan 2 minggu selesai gitu. Iya, betul. Ya, semoga ya Bu apa yang Ibu rencanakan itu akan cepat berjalan dan hasilnya pun akan memuaskan ya, dengan Ibu memulai tahap-tahap dari perencanaan yang udah Ibu rencanakan itu. Oke, Bu Fitri gimana? Saya masih ada yang perlu diceritakan mungkin? Mungkin udah deh Bu ya, nanti kalian kita ketemu lagi untuk sharing lagi kalau ada permasalahan. Oke, iya Bu Fitri. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nur. Ya, waalaikumsalam Pak Aryo. Luar biasa ya, bersama kegiatan coaching ya. Iya. Oke, menurut Bu Nur, bagaimana nih penampilan Bu Nur tadi? Menurut aku masih ada yang kurang kali ya dari pertanyaan-pertanyaan aku berikan kepada coach aku ya. Jadi mungkin aku harus terus menggali lagi ya semua dari pembelajaran coach ini. Oke, kenapa sih Bu Nur bisa menilai hal tersebut sebagai suatu kekurangan tadi ya? Dengan kekurangan tuh, kenapa sih bisa menilai hal tersebut tuh seperti itu? Kenapa? Ya, aku merasa karena belum bisa tidak memberikan solusi kali ya Pak ya kepada coach aku hanya bisa menjadi pendengar dari coach aku tersebut, dan solusi yang aku hanya yang memantapkan dari solusi yang udah dia punya gitu Pak, cuma seperti itu aja. Terus tanggapan Bu Nur seperti apa nih dengan yang terjadi barusan? Tanggapan aku sih, aku akan terus belajar ya Pak, belajar untuk menjadi coach yang baik ya, belajar dari coach yang baik, bukan hanya menjadi pendengar aktif ya. Ternyata kita juga harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach kita itu agar dia itu bisa memberikan mendapatkan solusi dan solusi dan jalan keluar ya dari permasalahan yang coach aku hadapi saat ini. Seperti itu ya Bu Nur. Iya. Berikutnya nih Bu Nur, setelah ini apa sih yang akan Bu Nur kembangkan di bagian mananya untuk kemampuan coachingnya? Untuk kemampuan coachingnya? Kemampuan aku sendiri ya Pak ya. Betul. Menurut aku itu ya, itu yang aku bilang tadi itu, aku akan terus mengembangkan dari memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot ya kepada coach itu ya, kepada orang yang akan bercerita gitu kepada aku, kepada orang yang akan mengajak sharing kepada aku gitu, sehingga dari coach aku sendiri ini bisa mendapatkan solusi dan jalan keluar yang sesuai dengan yang dia inginkan. Oke Bu Nur, setelah Bu Nur menyampaikan apa sih yang Bu Nur mau kembangkan, berikutnya nih Bu Nur, dari sesi hari ini apa sih yang udah Bu Nur dapatkan? Yang aku dapatkan satu pembelajaran tentang coaching sendiri ya Pak. Terus aku sudah mendapatkan pengalaman ya yang begitu berharga ya dari cerita coach aku gitu kan, sehingga
oh ternyata kalau menghadapi anak yang belum mencapai target atau belum mencapai nilainya itu harus seperti ini. Jadi pengalamannya mendapatkan pengalaman baru lagi daripada Oke. Bu Nur, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? boleh Pak, silakan. Menurut di sini tadi ada beberapa catatan yang paling saya garis bawahi. Pelaksanaan alur kita yang masih ada tahapan yang terlewat. Oh iya. Kira enggak? Karena gini, karena bukan berarti kalau alur tirta itu terlewat berarti dia tidak alur tirta. Sebenarnya mungkin dia mungkin ya Bu ya. Bu nanti bisa tetap masukkan. Udah ragu-ragu nih, oh iya saya kelewat, tapi Bu baru ingatnya nanti Sesudahnya. lakukan tetap, boleh lakukan. Oke. Karena kan kalau hilang itu nanti tidak jadi tirta. Kalau misalkan tirta itu TIRTA, misalkan hilang di I-nya jadi TRTA. Iya, Kan Bu Nur? Oke, seperti itu ya Bu Nur ya. Iya Bapak, terima Untuk kasih. refleksinya gimana? Kegiatan hari ini Oh, aku dapat apa aja nih? yang tadi aku bilang ya Pak, banyak pengalaman yang aku dapatkan, pelajaran baru dari kegiatan ini. Terus kita bisa lebih apa ya, bukan hanya lebih menjadi pendengar juga ya, pendengar yang baik, pendengar yang aktif, dan harus memberikan pertanyaan yang berbobot agar coach kita sendiri ini bisa mendapatkan solusi dan jalan keluar dari masalahnya. Oke. Oke, makasih ya Bu Nur ya. Sama-sama, Bapak. Semoga bisa menjadi coach yang lebih baik sesuai dengan harapan Bu Nur tadi. Amin, amin. Sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Nur. Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu sudah mengetahui bahwa kita akan mengadakan supervisi ya, supervisi di salah satu guru kita. Kira-kira itu penilaiannya apa ya Bu yang ingin dicapai? Kan ada kompetensinya ada beberapa ya. Nah itu yang saya pengen capai sih kemampuan mengajukan pertanyaan. Kemampuan pertanyaan ya, terus pertanyaan berbobot gitu. Itu aja sih Bu, karena beberapa kali berlatih tuh masih kurang kayaknya. Masih jauh dari sempurna. Untuk lebih kompetisinya yang ingin dikembangkan apa itu? Ya tadi pengen bisa mengajukan pertanyaan berbobot, jadi bisa menggali lebih banyak lagi ide dari coach nanti, bisa mengidentifikasinya, terus bisa coach juga nanti bisa kepancing untuk mengeluarkan solusi sendiri, sampai rencana aksinya seperti itu sih Bu. Oke. Yang lebih spesifik lagi apa tuh yang setelah diobservasi ini dari penilaian yang Ibu tadi kan itu kan kemampuan mau dipertanyakan kan, apa lagi tuh selebihnya? Ya tadi kalau biar luas aja Bu, Biar luas kali lebih luas, enak. Oh iya, oke. Terus indikator yang ingin dicapai dari tujuannya itu apa yang dikembangkan? Indikatornya banyak tadi, karena saya pengen ngegali ide dari coach, berarti kalau misalnya saya berhasil ngedapetin banyak ide dari coach ini sampai coachnya bisa ngeluarin rencana aksi, berarti ya berhasil menjadi oke Bu Fitri, saya pikir cukup ya untuk yang dari supervisi ini. Nanti selebihnya kita ketemu lagi setelah Bu Fitri melakukan praktik coachingnya itu kepada guru dari tetap. Terima kasih Bu Fitri. Sama Ibu. Iya. Permisi ya Bu. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Rio, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah baik. Nah gimana Pak Rio? Katanya mau sharing-sharing nih? Iya Bu, maafin dan waktunya ya Bu ya. Ada permasalahan Ibu di kegiatan di sekolah saya. Pertama itu saya merasakan penumpukan tugas dan hilangnya fokus. Tugas yang menumpuk, kemudian tugas yang berdiri, dan akhirnya fokus saya yang hilang. Oke, jadi Pak Aryo datang ke sini bawa masalah nih Pak ya. Masalahnya adalah tugas Pak Aryo kebetulan lagi menumpuk, dan ditambah lagi akhirnya malah jadi hilang fokus. Iya. Nah kira-kira tujuan
kan kita ngobrol harus ada tujuannya nih Pak ya. Betul. Di akhir, nah kira-kira tujuan akhirnya Pak Aryo mau apa nih? Tujuan akhirnya saya ingin mengembalikan fokus saya dengan banyaknya tugas yang dalam tapi tetap bisa diselesaikan. Kayak kembali fokus, dia tugas-tugasnya bisa diselesaikan, gitu ya Pak ya. Nah, tadi biar fokusnya balik, kriterianya biar Pak Aryo tahu, oh ini fokus udah balik nih, tugas sudah aman. Itu kira-kira ciri-cirinya apa gitu? Ciri-cirinya saya sebelum kejadian ini ya, saya mengerjakan tugas itu dengan senang hati. Terus saya berikutnya ketika mengerjakan tugas, saya tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi fokus saya tadi yang biasa kalau fokus, saya tahu oh tugas ini harus saya kerjakan terlebih dahulu. Terus tugas tersebut biasanya memang saya pasti melakukan dengan artian tugas ini nih butuh 5 hari. Ya tadi 5 hari saya kerjakan, waktunya 5 hari ya 5 hari selesai. Seperti itu Bu Fitri. Oke, berarti pengen balik lagi jadi senang ngerjain tugas, tahu prioritas dan udah mau nyicil-nyicil lah istilahnya sesuai deadline-nya. Nah, tadi kan Pak Aryo bilang udah ngerasain bilang fokus nih gara-gara pertemukan tugas. Nah, sampai pada saat mulai sadar sampai sekarang Pak Aryo udah ngelakuin apa aja biar ayo balik lagi fokusnya ya? Untuk kembalikan fokus saya biar pertama sih yang jelas fokus saya coba itu mulai dari dengan mengerjakan tugas-tugas yang paling awal saya diberikan. Karena kan pasti waktu penyelesaiannya sudah makin mepet gitu ya. Untuk tugas-tugas yang datang yang belakangan, jika tugas itu masih mampu saya kerjakan, maka saya akan kerjakan. Tapi ketika saya tahu ini batasan saya, oh untuk sementara saya akan kembalikan tugas itu. Tujuannya kan memang biar jangan sampai ada tidak penyelesaian tugas lagi. Seperti itu sih. Jadi walaupun udah memang fokus, tetap dicoba terus ngerjain tugas ya Pak sesuai alurnya gitu kan ya. Nah, kalau Pak, tadi kan Pak Aryo udah ngelakuin usaha ya Pak ya? Iya. Nah, menurut Pak Aryo usaha yang Pak Aryo lakukan tadi udah berhasil atau belum? Belum maksimal sih Bu, mungkin tadi ya karena ada satu lagi usaha. Misalkan saya juga butuh refreshing ya, karena memang kegiatan ini luar biasa Bu, bahkan sampai weekend tuh betul-betul Sabtu, bukan hanya Sabtu nih, sampai minggunya pun kadang-kadang saya harus masih ke sekolah Bu. Kayak dengan kegiatan perlombaan, saya diberikan sebagai pembina ekskul, saya juga sebagai staf di kurikulum, wali kelas juga, jadi luar biasanya, katanya, oh Sabtu Minggu Pak ada perlombaan ini, saya sebagai pembina ekskul tidak mungkin saya tidak hadir, walaupun mungkin saya tidak sampai selesai bertanding, tapi di awal mengecek kehadiran, bagaimana persiapan untuk lombanya itu apakah sudah siap semuanya, terus saya harus hadir. Jadi yang harusnya mungkin Sabtu Minggu saya butuh refreshing untuk penyegaran pikiran saya itu biar kembali fokus, ini enggak dikasih tahu beban nanti yang jadi. Ada lagi Pak yang udah pernah ngomongin? Oh iya, saya juga pernah tuh ngomong sama pimpinan bahwa saya rasa jangan sampai pemberian tugas itu hanya ke orang yang sama, karena kan nantinya tidak akan ada pemerataan pekerjaan. Kenapa saya bilang bukan hanya sekedar pemerataan pekerjaan, tapi pengalaman pekerjaan yang tadi yang diberikan. Saya sampaikan ke wakil kurikulum, karena kan saya bawahannya. Akhirnya beliau minta saya berbicara langsung dengan kepala sekolah alasan menolak pekerjaan. Misalnya saya ada pekerjaan saya tolak dengan alasan tadi. Saya bilang kepala sekolah, kata tanggapan pimpinan atau kepala sekolah adalah karena Pak dipilihnya tadi Pak Aryo dan tim kurikulumnya ataupun dari tim penyusunannya bukan guru yang tidak menjabat sebagai staf, karena mungkin menurut pimpinan pernah terjadi kekecewaan gitu Bu Fitri, kurang lebih ya Bu, kekecewaan yang didapat oleh wakil kurikulum sehingga akhirnya dia tidak hilang rasa percaya tadi kepada teman guru yang lain. Namun kepala sekolah bilang, tapi tadi oke Pak Aryo kan tadi ya batas maksimal seseorang beban itu beban stres, karena kita kan perlu mengelola stres tadi ya. Akhirnya saya sudah sampaikan saya butuh mengelola stres saya, ini udah batas maksimal, saya nggak bisa. Kepala sekolah mengizinkan dengan catatan ketika tugas yang sudah diberikan di awal harus dikerjakan
Seperti itu sih Bu, itu tanggapannya. Oke, jadi yang saya tangkap nih, walaupun tugasnya banyak, Pak tetap coba kerjain, terus udah coba koordinat ngobrol juga ya Pak ya. Nah dari waktu kurikulumnya sampai akhirnya ke pimpinan juga sudah, dan dari situ malah dapat infonya Pak Aryo lebih dipercaya gitu ya Pak ya, Iya, dan seperti lebih itu, bisa Bu. percaya Iya, untuk iya. menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, makanya ditumpukin Pak Aryo gitu ya. Nah dari yang tadi nih usaha-usaha yang udah Bapak lakukan dan Pak Aryo itu maksimal, gitu. Apa yang Pak Aryo harapkan? Saya berharap sih Bu, bisa memperbaiki lebih ya, kembalikan fokus saya yang tadinya mungkin kisaran di angka 6-7, saya pengen kembali di angka 10 lagi, bahwa fokus saya harus kembali. Terus keduanya, tugas-tugas yang diberikan saya harus lakukan. Pertama, kalau misalkan tadi saya bilang di awal 5 hari due-date-nya, saya selesaikan di 5 hari. Selesai sih memang betul, tapi kan ketika ada tugas lagi yang datang, yang 5 hari dulu saya udah ada lagi. Makanya ada saya mencoba mencari solusi. Oh ini nggak boleh nih kayak gini, sistem kerja seperti ini udah nggak boleh lagi dengan kepadatan yang saya dapat dan beban tugas yang saya dapat. Sepertinya kalau misalnya ternyata ini memang oke, tugas ini 5 hari diberikan waktu temponya, tapi ketika saya lihat tugasnya, wah ini bisa hanya selesai 1 hari, jadi lebih baik saya selesaikan dalam 1 hari, tidak perlu menunggu 5 hari. Kenapa? Awalnya tadi baru dikerjakan di hari ketiga, disicil gitu kan, ternyata ada tugas yang harus selesai hari itu kan malah jadi yang ini nggak dikerjain sama sekali, malah kerjain yang lain. Kejar-kejaran Nggak ada kejaran jadinya. Seperti itu Bu Fitri. Ya, baik. Ini Pak Aryo udah dapat solusinya lagi nih. Kira-kira ada lagi nggak Pak? Ada lagi dong, saya butuh liburan dong Bu. Oh iya, betul. Saya butuh liburan. Kan tadi sampai Sabtu Minggu aja kadang-kadang masih diminta buat datang sekolah mendampingi siswa atau ada kegiatan yang lain. Ini saya nangkapnya berarti Pak Aryo untuk memperbaiki fokus biar kerjanya aman itu menyegerakan ide tugasnya ya Pak ya, kembali tunda-tunda lagi, terus untuk liburan juga. Nah kira-kira untuk melaksanakan tadi solusinya Pak Aryo nih, ya Pak Aryo bakalan menghadapi tantangan atau kendala nggak? Pastinya Bu, karena kan kalau nantinya tantangan kendala pasti pertama di sini tugas yang sedang saya kerjakan sekarang ya, karena kan dengan adanya kegiatan yang lain juga itu kan betul-betul saya harus betul-betul komitmen bahwa ini bisa selesai 1 hari, saya tidak perlu tunda walaupun biasanya 3 hari atau 2 hari atau 5 hari. Jadi betul-betul saya harus jaga komitmen saya bahwa ini bisa loh 1 hari, saya harus kerjakan 1 hari. Jadi saya jaga adalah komitmen saya dalam menyelesaikan tugas. Nah untuk menjaga komitmen nih Pak, tadi nyambung yang Pak Aryo sampaikan, kira-kira butuh bantuan siapa atau apa nih? Ya pasti sih bantuan pertama ya dari rekan tim di kurikulum ya, di staf kurikulum. Saya biasanya akan cerita, nanti kan kalau kita cerita saya dapat tugas nih ini nih, oke nih, ternyata mungkin bisa jadi tugas yang dikerjakan saya bersinambungan dengan tugas yang sedang dikerjakan oleh teman saya. Jadi sebenarnya tugas itu bisa kelihatan gitu. Kalau jadi nggak perlu ngerjain, jadi bisa kita amati, tiru dan modifikasi tugas yang kita sedang kerjakan seperti itu. Oke, luar biasa nih Pak Aryo solusinya gitu ya. Nah kira-kira dari solusi yang tadi Pak Aryo jabarkan gitu ya, yang wah kayaknya ini bisa nih segera dieksekusi gitu biar pekerjaan bisa langsung selesai juga. Kira-kira yang mana? Yang pertama ya tadi berkomitmen untuk menyelesaikan tugas sebelum batas akhirnya, jadi nggak usah menunggu lagi atau bahasanya kalau sekarang ya tugas dicicil, sekarang nggak ada lagi istilah tugas dicicil, tapi tugas itu bisa diselesaikan 1 hari, selesaikan 1 hari. Tugas itu selesai 2 hari walaupun batasnya ada 5 hari, harus selesai 2 hari. Jadi nggak ada lagi bahasa. Kalau dulu kan sebelum sepadat ini cicil deh, hari setiap hari cicil, selesai. Pokoknya dengan kesibukan dan beban tugas yang tadi ada, udah nggak ada lagi istilah nyicil tugas, tapi yang benar adalah menyegerakan atau selesaikan sekarang juga. Seperti itu mungkin. Komitmen untuk menyelesaikan tugas Iya. ya Pak ya. Nah ini komitmen segera tugasnya kapan eksekusinya Pak? Mulai hari ini nih, setelah ini Langsung. saya Luar biasa nih. karena tugasnya udah nanti Bu, banyak. Udah banyak ngantri ya. Ngantri. Oke. Luar biasa. Kita udah di ujung sesi nih Pak Aryo ya. Ya. Kira-kira dari percakapan kita yang singkat ini Pak Aryo sudah bisa mendapatkan apa gitu Pak? Enggak sih Bu, pertama saya lega nih Bu, karena kan begitu pertama ya kalau saya hanya sebatas pengen datang ngobrol, ternyata bukan hanya sekedar ini loh saya lagi punya sedikit masalah, ternyata
timbul yang namanya solusi ya Bu ya. Ternyata solusi itu pun bahkan datangnya dari diri saya sendiri yang Ibu pancing gitu kan Bu. Saya akhirnya bisa menemukan beberapa solusi untuk permasalahan yang saya hadapi, sehingga nantinya saya harap solusi yang sudah saya temukan ini saya bisa terapkan sesegera mungkin ya. Selesai ini kalau segera kan itu. Ya luar biasa Pak Aryo. Ya, semoga tercapai nih Pak ya solusinya. Jadi nggak lagi hilang fokus, liburan terpenuhi, tugas aman gitu ya Pak ya. Baik, sudah akhir kita semoga nanti bisa sharing-sharing lagi nih Pak tindak lanjutnya gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Aryo sudah mau berbagi. Saya terima kasih Bu. Terima kasih Bu, Ya. dari terima dengan baik. Ya, Terima kasih Bu Fitri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tadi sudah melakukan observasi ya, udah melakukan coaching ya dengan rekan sejawat Ibu. Dari yang saya lihat dan yang saya dengar itu, Ibu itu sudah fokus sesuai dengan alur cerita yang ada, sudah menanyakan tujuan, sudah menanyakan identifikasi dari masalah coachingnya tersebut gitu kan. Kira-kira menurut Ibu Ibu gimana? Penampilan Ibu saat menjadi coach itu gimana? Karena bukan pertama kalinya coaching sama Pak Aryo ya, Iya. jadi udah mulai lancar sebenarnya. Cuma memang saya nilai kayak masih kurang ngegali gitu Bu. Oh, masih kurang ngegali. Alhamdulillah sih udah tercapai nih, sudah ada ide-idenya dan itu lebih dari satu kan tadi saya adalah lebih dari satu gitu. Cuman menurut saya kayaknya bisa nih nanya lebih detail lagi, tapi baru kepikiran setelah selesai. Nah, terus dari yang Ibu ini kenapa bisa seperti itu gitu? Apa grogi atau gimana? Mungkin karena terfokus sama ininya ya Bu ya kan, coaching itu kan ada alurnya tuh Bu ya. Iya betul. Saya terfokus ke sana gitu sampai akhirnya padahal mungkin kan salah satu kadang kita cerita itu pengen didengar doang Bu. Iya. Dan siapa tahu Pak Aryo pengen ditanya gitu kan, hilang fokusnya karena tuntutan tugas yang banyak atau ada lagi yang lain gitu. Betul. Jadi kita bisa mengantisipasi permasalahan dari segala sisi gitu. Iya betul. Itu yang Ibu pikirkan kan. Oke, terus dari hasil yang saya udah ini, maksudnya Ibu udah tercapai semuanya Bu ya dari kegiatan coaching ini, sudah melalui alur tirta, sudah ada tujuan, udah menanyakan identifikasi masalahnya, udah ada ide yang muncul dari coach tersebut gitu. Ibu udah menggali gitu kan, udah memberikan saran dan sarannya. Dari yang saya tangkap ini ya Ibu sudah bagus ya, sudah baik, sudah semuanya juga sudah, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi sebagai seorang coach gitu kan. Terus ada nggak hal lain, kompetisi lain yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan dari coaching yang barusan terjadi? Mungkin saya pengen mengembangkan kalau saya udah berhasil mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Kalau sudah itu mungkin saya pengen tetap berpikir memberdayakan coaching gitu, karena kan ini enak nih Pak Aryo udah saya gampang kita pancing, dia udah punya solusi gitu kan. Tapi saya yakin akan ada masa di mana coachingnya itu juga mentok. Nah, saya pengen bisa memancing coach untuk ayo gali lagi. Terus kesimpulan yang Ibu ambil dari kegiatan ini apa? Ya, kesimpulannya saya fokus ke tujuan saya dulu ya Bu ya. Tujuan saya kan mengembangkan kompetensi pengajuan pertanyaan berbobot. Dengan indikatornya minimal kan tadi saya bilang pengennya 2 lah, atau banyak lah. Dan alhamdulillah kita tercapai. Udah tercapai. Cuma memang harapannya bisa lebih dikembangkan lagi, dan syukur alhamdulillah kalau bisa 3 kompetensi tadi yang di awal kita saya bisa menguasai. Oke Bu Fitri, terima kasih untuk kegiatan satu hari ini ya dengan saya. Jadi kesimpulannya itu Ibu ingin mengembangkan lagi kegiatan di coaching ini, paling tidak semuanya hasil dari tirta ini tercapai semua ya. Semoga ya Bu Fitri kedepannya akan lebih baik lagi, kita juga bisa sharing-sharing lagi bersama-sama. Oke Bu Fitri, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak Aryo. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana kabarnya Pak Aryo? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Bu Fitri sendiri?
Alhamdulillah baik. Ya, langsung aja ya Pak ya. Siap, Ibu. Kan sesuai jadwal kita mau ada supervisi akademik nih Pak ya. Betul itu. Nah, dan seperti yang kemarin kita sudah sempat diskusikan untuk supervisi akademik ini untuk pengembangan keterampilan coachingnya itu kita akan ada 3 yang dimulai ya Pak ya. Iya. Ada mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, sama kemampuan memperdayakan coaching Pak. Oke. Ya, itu mendengarkan aktif, kalau tidak judgement lah, tidak label, tidak asumsi atau asosiasi, pertanyaan berbobot bisa berhasil menggali, sama memperdayakan coaching biar coachingnya bisa menarik ide-idenya, solusinya Pak ya. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi tadi nih Pak, biar kita fokus, kira-kira Pak Arul pengen membantu keterampilan apa Pak? Keterampilan dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Fitri. Yang mau dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan ya Pak ya? Iya. Kira-kira yang paling spesifik bagian mana nih Pak? Bagian di mana nanti bukan hanya sekedar pertanyaan itu dijawabnya hanya singkat mungkin atau iya atau itu, tapi mampu menggali potensi yang dimiliki si coach tersebut. Nanti akhirnya dia akan mendapatkan alternatif atau solusi dari permasalahan yang sedang di-sharing ke saya seperti itu. Oke. Berarti ingin lebih bisa mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan, terutama di bagian menggali potensi ide-ide dari coaching, betul ya Pak ya? Betul itu. Oke. Nah, kira-kira kriterianya gimana nih Pak? Biar kalau bisa kita nanti di akhir kita bisa lihat Aryo udah berhasil membangun atau belum? Kriterianya yang jelas si coachingnya akhirnya mampu mengeksplor atau mengeluarkan ide-ide alternatif, gagasan maupun solusi dari segala permasalahan, bukan hanya satu tapi bisa lebih dari 1, 2 atau 3 seperti itu. Banyak yang tergali lah ya Pak ya, dari Betul. coaching. Nah, terus nanti pada saat coaching nih dengan coachingnya, Aryo udah nyiapin strategi apa nih biar tadi berhasil tercapai dengan harapannya? Nah, strateginya pertama, saya bersikap lebih terbuka. Saya melakukan pernyataan, saya tidak merasa sebagai orang yang minta atau tidak. Di sini kondisinya, terus saya akan menjadi seorang pendengar yang baik, pendengar. Oke, seperti itu Bu Fitri. Nah, biasa nih Pak Aryo, memang kalau untuk coaching kan yang pertama harus bisa jadi pendengar yang baik ya Pak ya. Betul. Semoga nanti strateginya bisa membantu untuk mengembangkan kemampuan Pak Aryo dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak sesi supervisi kita, kira-kira nih apa yang Pak Aryo harapkan dari kegiatan observasi kita Pak? Oke, harapannya apa yang bisa saya lakukan nanti ketika kegiatan coaching atau kegiatan supervisi akademik, saya bisa mempraktekkan apa yang sudah saya dapatkan. Seperti itu Bu Fitri. Tidak ada lagi Pak? Atau ada teman-teman lagi? Cukup Bu Fitri. Oke baik, kalau gitu kita ketemu nanti pada saat coaching ya Pak ya, biar Siap. saya menghormati. Terima kasih Pak Aryo, kita bisa langsung ke kegiatan berikutnya. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu Nur, gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah Pak baik. Apa saya mengganggu Pak? Enggak dong, ada Ada perlu apa nih? Iya. Ada yang saya ingin ceritakan Pak dari Iya. kasus saya ya. Maksud kasusnya apa ya? Anak didik saya ya Pak. Itu satu anak didik saya itu apa ya, intinya bermasalah kayak gitu ya dalam kegiatan pembelajaran ya dari awal ya. Nah, jadi dia ini satu anak didik aku ini dia tidak mau lepas dengan orang tuanya. Sulit sekali untuk lepas dari orang tuanya. Saat awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Kalau di dunia kalau di taman anak-anak itu kan kita diawali dengan baris ya Pak ya, sebelum anak itu masuk ke dalam kelas kan. Dari awal baris dia sudah mau, dari sampai mau anak udah selesai baris terus masuk ke kelas, dia tetap aja masih harus ditunggu dengan ibunya. Kira-kira apa gitu ya, saya merasa kok ada yang kurang ya dalam diri saya, tapi itu apa gitu kan. Sedangkan kita belajar ini sudah mau mendekati awal semester akhir dari semester 1 ya Pak ya. Jadi tidak ada perubahan gitu dalam diri anak didik saya ini, satu anak didik saya ini. Oke Bu Nurjana, tadi Bu Nur bilang di sini ada permasalahan
yang saya tangkap dari apa yang disampaikan tentang kemandirian ya. Iya, betul sekali. Oke, kemandirian ya. Tujuannya tadi ya datang ke sini untuk mencari atau sharing berbagi tentang kemandirian. Oke. Kemandirian yang Ibu harapkan, ada nggak sih kira-kira tadi Ibu sudah melakukan identifikasi? Ibu sudah melakukan belum ya? Kenapa ya bisa terjadi hal tersebut pada peserta didik Ibu? Aku mulai bertanya-tanya ya, Pak, masa bertanya kepada orang tua dulu ya, dari awal itu ya, kenapa gitu ya Ibu kok anaknya bisa lain dengan peserta didik yang lain gitu kan, sedangkan usia mereka sama gitu kan, usia mereka sama, ini juga sama gitu. Maksudnya saya juga pun tidak membedakan mana anak didik yang ibaratnya ya Pak, notabene orang tuanya pekerja apa ibarat orang kaya gitu, enggak gitu kan, tapi kenapa gitu dengan anak Ibu? Terus saya tanya gitu, terus di rumah dia itu seperti apa gitu kan, di lingkungan rumah juga dia seperti apa. Terus Ibu itu mulai ngobrol ya, terbuka dengan saya. Iya Bu, jadi dia ini karena mungkin anak satu-satunya, dan waktu baru satu gitu kan. Jadi apa-apa tuh Bu harus dilayani dengan saya. Tuh, gitu kata ibunya tuh Pak. Oh gitu Bu, iya Bu, sampai mau ngambil air minum pun harus saya, kata ibunya. Terus Ibu melayani, saya bilang gitu. Iya Ibu, dia bilang gitu. Oh gitu, jadi terbawa ya Bu ke sekolah, aku bilang gitu. Mohon maaf ya Bu, bukannya saya tidak mau melayani anak Ibu, cuma kan saya di sini mengajar bukan hanya satu anak Ibu, aku bilang gitu. Bukan pengertian gitu ya ke ibunya gitu kan. Aku tidak sendiri gitu ngajarin anak Ibu aja, jadi bukan aku nggak perhatian atau gimana dengan anak Ibu, aku hanya ingin memunculkan sikap kemandirian kepada anak Ibu, kayak aku bilang itu. Oh iya ya Bu, terus gimana ya Bu, katanya gitu. Ya itu Bu, saya juga jadi bingung, saya bilang gitu kan. Saya sudah nyari solusi, sampai saya dengan temannya, saya berusaha gitu bicara sampai mau supaya dia mau ditinggal gitu dengan ibunya. Ini nanti lihat teman kamu, mamanya aja nggak ada gitu, masuk si kamu harus ditunggu gitu kan. Terus saya juga sampai bergantian gitu, oh mungkin sama saya nggak mau, sama guru yang lain aku gituin kan. Tapi tetap aja nggak mau Bu, aku bilang gitu kan. Jadi aku bingung sendiri gitu Pak, apalagi gitu kan yang harus aku lakukan untuk anak ini gitu kan. Ya, iya Pak. Berarti kan dulu di sini sudah cari tahu ya, kenapa sih bisa terjadi tadi yang Ibu sampaikan, kemandirian strategi Ibu kok nggak sesuai dengan teman-teman yang lain, beda banget nih. Kemarin yang tadi Ibu Nur sampaikan itu kan, Bu Nur udah tahu penyebabnya dari kondisi dengan orang tua. Terus kira-kira nih Bu, untuk menanggulangi kemandirian yang kurang yang Bu Nur tadi, ada kekurangan di kemandirian terhadap peserta didiknya, salah satu peserta didiknya. Kira-kira apa sih yang bakal Bu Nur lakukan ke depannya? Oh iya, aku sih sudah punya rencana ya Pak ya ke depannya seperti ini, maksudnya secepatnya gitu aku pengen menjalankan rencana itu gitu kan, dengan cara saat orang tuanya ini mengantar, aku mau orang tuanya ini langsung pulang gitu Pak, tanpa harus menunggu anaknya ikut baris gitu, tanpa harus menyuruh anaknya untuk baris gitu. Walaupun apapun yang akan terjadi nanti dengan anak tersebut, atau emang anak tersebut itu ini banget Pak, apa tantrum ya. Jadi kalau nangis itu ya ngamuk lah gitu kan, nggak apa-apa nih maksud aku gitu, nggak apa-apa biarin aja gitu. Aku udah punya rencana seperti itu ya Pak, yang ingin aku iniin gitu, aku jalankan, dan aku pun nanti niatnya mau berkonsultasi dulu ke orang tuanya tersebut. Semoga gitu apa yang aku rencanakan ini disetujui dengan orang tuanya. Takutnya apa namanya, dia anak satu-satunya ibaratnya ya, dia nggak mau gitu ya, kepengen lihat anaknya nangis gitu, takutnya gitu. Makanya aku mau bertanya dulu, mau berkonsultasi dulu gitu dengan orang tuanya. Setuju banget tuh, apa yang Nur lakukan, konsultasi ya dengan orang tuanya. Kira-kira selain itu ada lagi nggak ya, selain dari konsultasi dengan orang tuanya, ada lagi nggak ya? Apalagi sih perlu disiapkan itu selain tadi konsultasi dengan orang tua? Ya paling aku pengen nanti
melakukan kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan lagi kali ya Pak. Maksudnya biar anak itu bisa lupa ya, paling nggak dia lupa kalau orang tua aku nggak ada gitu, paling nggak dia asik gitu loh menikmati kegiatan pembelajaran. Niatnya nih aku udah mau melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, paling nggak apa aku bawa dia keluar lingkungan sekolah gitu kan. Terus aku juga niat kepengen dari kegiatan pembelajaran itu lebih banyak apa ya, melihat video-video kali gitu banget sesuai dengan tema yang akan aku jalani tiap hari gitu. Paling itu berarti gitu aja. Jadi rencananya itu ya akan dilakukan seperti tadi ya, rencananya sangat bagus tuh, semoga bisa terlaksana gitu. Nah di sini kira-kira apa yang dilakukan setelah sesi ini? Bu Nur mau ngapain? Ya aku sih Setelah kita ngobrol nih, setelah ngobrol sama Bapak ya, maksudnya aku kepengennya langsung menerapkan ya apa yang aku udah rencanakan tadi gitu kan, karena aku kan satu udah mendapat ibaratnya udah lega kan bisa bercerita gitu kan ke Bapak apa yang aku rencanakan tuh, maksudnya udah ada satu orang yang tahu gitu apa yang aku akan rencanakan dengan anak didik aku gitu. Jadi secepatnya mungkin aku pengen menjalankan semua rencana yang aku udah ceritakan tadi ke Bapak, agar ya semoga saja ya dengan apa yang aku rencanakan anak didik aku yang ibaratnya bermasalah ini bisa segera tuntas lah gitu. Oke, Nur berikutnya untuk memastikan kegiatan dari rencana Nur itu berjalan sesuai rencana itu seperti apa ya? Nur kan tadi bilang pengen segera nih untuk memastikan kegiatan tersebut tuh berjalan gitu Bu. Ya kayak tadi kan kalau misalkan pas pagi baris gitu langsung dilakukan gitu Pak, tanpa harus menunggu lagi setelah aku konsultasi dengan orang tuanya gitu kan. Maksud aku dan orang tuanya itu juga apa ya, agar anak itu maju gitu, mau paling nggak setuju lah dengan apa yang sudah aku rencanakan gitu. Kegiatannya kayak yang aku lakukan ya kayak gitu aja. Langsung gitu. Langsung ya? Langsung. Tidak harus menunggu lagi gitu kan. Benar, dari sesi hari ini apa sih yang Bu Nur dapat simpulkan setelah sharing-sharing nih apa aja ya? Aku sih menyimpulkan satu ya, perasaan aku cukup lega ya Pak dengan aku sharing dengan Bapak gitu kan, paling enggak sudah ada satu teman yang mengetahui gitu apa yang aku rencanakan atas tidak apa namanya anak didik aku ini ya, apa permasalahan dari anak didik aku ini. Aku akan secepatnya melaksanakan semua rencana-rencana yang aku ceritakan ke Bapak itu. Secepatnya juga aku akan apa ya, memulai gitu kan, agar anak didik aku ini segera bisa mencapai kompetensi dari kemandiriannya itu yang akan dia capai nanti. Oke, luar biasa Bu Nur. Semoga apa yang Bu Nur harapkan dan Bu Nur sudah simpulkan ya, yang harapan gitu kan dapat terlaksana, dan anak tersebut tingkat kemandiriannya tadi yang Bu Nur bilang diharapkan bisa tercapai. Oke, ada lagi Bu Nur? Jadi saya kira cukup Bapak, terima kasih. Sama-sama. Bisa menemani saya bercerita. Oke, sama-sama. Next time kalau ada ini kita sering-sering lagi Bu Nur. Iya Bapak, terima kasih. Oke, selamat pagi. Pagi Pak. Assalamualaikum Pak Rio. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana kabarnya Pak Rio? Alhamdulillah lebih baik Bu Fitri. Alhamdulillah. Gimana nih Pak habis pengamatan, habis percakapan sih dengan Bu Nur? Luar biasa perasaannya, tambah nih apa yang saya pikirkan sama ini, ternyata memang setiap guru punya permasalahannya masing-masing dengan keunikan, bukan hanya murid ya, gurunya juga punya keunikan permasalahan masing-masing dari keunikannya peserta didik. Gitu tuh sih Bu Fitri. Nah terus tadi pada saat Pak Aryo kembali ke Bunga nih, Pak Aryo gimana performanya Pak Aryo tuh? Saya sih ada yang saya rasakan, pertama di bagian pertanyaan berbobot untuk memancing Koci atau Bu Nur tadi
mampu mengeksplor potensi yang dimiliki dirinya dengan mencari alternatif atau ide-ide atau solusi dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi, bukan hanya satu atau dua, tapi banyak ide-ide gagasan. Seperti itu Bu. Pak Aryo bilang kan tadi bisa menggali mundur ya. Nah, kira-kira menurut Pak Aryo kemarin tuh bisa Pak Aryo melihat keyakinan gitu. Keyakinan kalau udah berhasil nih menggali mundur nih. Oh iya, jelas. Tadi itu Bu Fitri, pertama selama ini ketika saya melakukan kegiatan itu paling jawabannya hanya sebatas ya, atau yang singkat-singkat itu Bu, hanya atau satu gagasan, atau satu ide, atau satu alternatif, atau satu solusi. Tapi kali ini yang saya dapatkan menurut lebih dari sekedar satu solusi, bisa 2 atau sampai 3 solusi seperti itu Bu. Itu dari yang saya amati gitu ya. Oke. Itu tadi kan saya ngamati juga ya Pak ya. Iya. Ya, boleh ya menyampaikan hasil pengamatan saya. Silakan Bu Fitri dengan senang hati. Percakapannya tadi saya fokus untuk kompetensi yang paling kembangkan, jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot, lebih kepada pengen menggali potensi atau ide atau solusinya kalau bisa lebih banyak gitu. Dan benar tadi Pak Aryo sudah menyampaikan juga Bu Nur berhasil nih digali nih, ya idenya sudah lebih dari satu, bahkan sudah menetapkan rencana ke depannya seperti apa, itu sudah berhasil. Yang saya amati juga Pak Aryo pada saat mengajukan pertanyaan juga jauh lebih santai, yang masih kelihatan berpikir tapi nggak separah sebelumnya. Sudah lebih baik gitu, dan menanggapinya juga sudah lebih baik juga. Termasuk juga alur tadi juga sudah cukup. Itu sih hasil pengamatan saya. Gimana Pak? Setuju atau ada yang mau ditanggapi balik nih? Iya, terima kasih Bu Fitri atas tanggapannya. Itu akan menjadi hal masukan yang positif buat saya, baik kelebihan maupun kekurangan yang masih ada. Dan yang pastinya kelebihan itu atau yang baik dari saya akan pertahankan atau minimal dipertahankan dulu sebelum adanya peningkatan. Tapi yang tadi yang kurang itu harus menjadi fokus utama untuk segera diperbaiki agar jadi baik. Seperti itu sih Bu Fitri, terima kasih atas tanggapannya. Ya, cuma mau nambahin lagi sih Pak. Jadi kan tadi kita fokus ke mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Iya. Sedangkan kan kompetensi sebelumnya kan ada memperdayakan, sama mendengarkan, dan itu Pak udah bagus tuh Pak. Siap. Jauh lebih baik lagi kalau Pak bisa ngejelasin nih ke teman-teman yang lain, bisa praktek coaching gambar. Jadi kita mengembangkan bukan hanya ke diri kita doang, tapi ke sekeliling kita juga. Itu sih Pak. Nah, selanjutnya nih, habis kita observasi seperti ini, kira-kira Pak punya rencana apa lagi untuk membagi kemampuan coaching Pak? Ternyata gini ya Bu Fitri, awalnya saya berpikir bahwa pertanyaan berbobot adalah berbeda bagian dengan menjadi pendengar aktif. Ternyata tidak bisa ketika hanya sekedar menjadi pendengar yang baik. Ternyata pendengar aktif itu levelnya menurut saya itu lebih tinggi dibanding sekedar pendengar yang baik. Pertanyaan berbobot akan muncul ketika kita bisa menjadi memposisikan diri sebagai pendengar yang aktif, dan kehadiran kita harus penuh untuk menjadi seorang yang pendengar aktif tadi. Jadi itu memang ternyata satu kesatuan, nggak bisa dipisah sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi menyampaikan pertanyaan berbobot ketika kita tidak bisa menjadi pendengar yang aktif, dan ketika untuk menjadi pendengar yang aktif bagaimana bisa ketika tidak menjadi atau hadir dengan penuh. Seperti itu sih Bu Fitri. Luar biasa Pak kesimpulannya. Nah, kira-kira nih sebelum di akhir sesi kita nih, setelah tadi pengamatan, nah kira-kira yang Pak Aryo dapatkan dari percakapan kita dari sebelumnya, ada trust, ada observasi, dan sekarang aspek. Oke, berarti kesimpulannya menurut saya Bu ya, berarti betul bahwa tadi ini coaching itu merupakan tahapan yang tidak bisa dipisahkan, mulai dari kegiatan kehadiran yang harus penuh, terus kedua setelah hadir penuh kita harus bisa menjadi pendengar yang aktif. Ketika sudah menjadi pendengar yang aktif, akhirnya kita mampu mengajukan pertanyaan berbobot yang kita dengar dari coaching kita. Jadi bukan pertanyaan yang atau mungkin pertanyaan itu nggak masuk, akhirnya kita menjudge seperti asosiasi. Jadi tidak akan seperti itu ketika kita bisa menjadi pendengar yang aktif dan kita hadir penuh pada kegiatan coaching. Seperti itu Bu Fitri. Jadi Pak Aryo kedepannya istilahnya mau lebih mengembangkan lagi ya Pak, menjadi presensinya lebih dihadirkan lagi, mendengar lagi juga. Baik, terima kasih Pak Aryo sudah mau diobservasi. Sama-sama Ibu. Nanti bisa berimbas ke teman-teman yang lainnya. Siap, terima kasih Pak Aryo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20 menit.